But can you imagine when someone menemukan obat COVID, Yeah. how fucking rich they are? How fucking rich they are. Kalau ada yang menemukan obat atau vaksin suatu virus yang dibutuhkan seluruh dunia, how fucking rich they are. Kita bisa tanya pada seorang ilmuwan. Ini dia, Jonas Salk. Pada tanggal 12 April 1955, vaksin polio yang ditemukan oleh Jonas Salk dinyatakan efektif oleh seluruh lembaga kesehatan di Amerika setelah melalui proses uji coba massal. Polio adalah penyakit yang disebabkan oleh virus. Biasanya ditularkan lewat makanan dan minuman, dan biasanya terjangkit di daerah yang sanitasinya jelek. Polio itu suatu penyakit menakutkan pada masa itu. Bahkan Presiden Amerika Franklin Roosevelt itu menderita polio. Efeknya di samping kematian, mungkin kematiannya nggak banyak, tapi yang ditakutkan adalah ketika otot-otot kaki seseorang penderita polio tersebut mengecil sehingga menderita lumpuh permanen. Jadi bisa dibayangkan bagaimana terkenalnya Jonas Salk pada saat itu. Dia mendadak menjadi selebriti di mana-mana, dapat penghargaan di mana-mana. Ketika dia naik pesawat, pilot, awak kabin semua akan menyelaminya. Pilot akan mengumumkan, "This is Captain speaking from the cockpit. We have Mr. Jonas Salk." Segitu populernya dia. Kalau sekarang mungkin banyak yang ngajak selfie. Tapi berapa kaya Jonas Salk? How fucking rich he is. Itulah, Jonas Salk adalah seorang ilmuwan sejati. Dia tidak bikin materi. Bagi dia, membantu umat manusia itulah gairah, itulah tujuan hidupnya. Dia tidak mengutip sepeser pun hak paten atas vaksin yang ditemukan itu. Tidak sedikit pun, tidak satu peser pun. Dia katakan dalam sebuah wawancara, ini adalah gratis. Virus untuk semua, vaksin untuk semua umat manusia. Bayangkan jika Anda, umat manusia, seharusnya Anda dapat cahaya matahari. Lalu ada seseorang yang mengutip, minta bayaran atas cahaya matahari yang Anda nikmati. Itu kan tidak mungkin. Begitu katanya. Jadi dia mengibaratkan vaksin dia ini seperti cahaya matahari. Semua orang bisa menikmati tanpa bayaran. Begitu mulianya seorang Jonas Salk. Tapi dia bukanlah seorang artis. Dia seorang ilmuwan sejati. Dia rikuh dengan semua ketenaran, dengan semua kebintangan dia, dengan semua fame. Semua penghargaan-penghargaan itu membuat dia rikuh, dia risih. Dia bukan seorang yang tipikal suka diekspos. Dia lebih suka memendamkan dirinya, bekerja di lab, cari suatu hal yang bermanfaat bagi manusia lain. Sehingga banyak pengacara minta dia untuk mempatenkan vaksin yang dia temukan itu. Dia tetap tidak mau. Kita ditanya apa maunya dia, ya dia bilang, saya hanya perlu lab yang lebih bagus, laboratorium yang lebih bagus, fasilitas lebih lengkap, sehingga saya bisa berkarya terus. Begitu menginspirasi kisah dia. Jonas Salk, dia tidak butuh uang, meskipun segala-galanya butuh uang. Majalah Forbes dari Amerika pernah menaksir berapa kira-kira nilai uang yang bakal diperoleh Jonas Salk seandainya dia mempatenkan vaksinnya tadi. Ditaksir dia akan dapat duit sekitar 13 miliar dolar atau 180 triliun rupiah. Wow.
how fucking rich he is. But, di dunia ini ada orang-orang yang begitu. Ada ilmuwan-ilmuwan sejati yang berpikir hanya untuk kemaslahatan umat manusia. Bagi dia sudah cukup. Buat apa kekayaan-kekayaan? Dia dikasih lab oleh sebuah yayasan yang diberi nama The Salk Institute for Biological Studies. Di tahun 1963 dibuka itu lab di San Diego, California. Di sana dia tetap berkarya, dia tetap meneliti, dia tetap melakukan hal yang menjadi passion dia. Sama sekali dia tidak pernah memikirkan kehilangan uang 180 triliun rupiah. Itulah Jonas Salk. Sampai jumpa di video berikutnya.